trik sukses untuk kegiatan besok bagi panjenengan selaku tim terdepan di masing-masing sekolah. Yang pertama, bahwa penjadwalan itu sangat penting sekali untuk kita dalam melaksanakan kegiatan UAMNU BK. Penjadwalan ini harus tersetting dengan baik, dengan benar, sehingga anak-anak bisa melakukan ujian sebagaimana mestinya. Yang pertama, Bapak Ibu Proktor, bahwa penjadwalan itu harus disetting pada status aktifnya. Jadi jadwal itu harus benar-benar dipersiapkan, jangan sampai jadwal besok digunakan oleh siswa sehingga waktunya sekarang kemudian besok tertampilkan, itu sangat fatal sekali. Artinya nanti siswa juga akan merasa tidak nyaman, kemudian melakukan protes pada proktor bahwa ini saya belum siap atau belum belajar. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kegiatan penjadwalan yang terpenting adalah status aktif ya pada saat hari itu atau saat mapel yang diujikan. Mapel yang diujikan. Aktifnya, yang lain aktifnya itu enggak. Halo? Yang lain dimatikan aja. Masih dengar suara? Mohon untuk di silent. Statusnya yang tidak dikerjakan, status aktif itu tidak. Oke. Kemudian yang kedua, tentang urutan. Jadi urutan itu ada urutan 1, 2, dan seterusnya. Di aplikasi kita itu menggunakan urutan yang terkecil. Yang terkecil yang dikerjakan siswa. Jadi misalkan 1 sama 2 berarti yang terkecil adalah 1. Berarti mapel yang urutan nomor 1 yang dikerjakan. 0 dengan 1 juga sama. Urutan yang terkecil adalah yang dikerjakan siswa. Berarti mapel 0. Itu salah satu contohnya. Yang kedua, pastikan koneksi siswa terhubung dengan internet. Dan pastikan lagi bahwa aplikasi selain aplikasi ujian, mohon untuk ditutup. Jadi supaya tidak mengganggu koneksi atau mengganggu jalannya ujian. Contoh sederhana, bahwa anak itu biasanya sering menggunakan game, kemudian lupa untuk menutup, maka itu pun akan mengganggu koneksi antara siswa dengan server
pusat. Yang ketiga, diharapkan untuk selalu proaktif antara HD atau proktor sekolah dengan proktor cabang. Begitu juga hubungan baik atau komunikasi yang baik harus terjalin antara proktor cabang dengan proktor BW. Alur itu harus berjalan dengan baik supaya kegiatan kita biar lebih lancar. Masalah yang ada di proktor sekolah mohon untuk disampaikan ke HD cabang. Dan juga mohon dukungannya HD cabang untuk bisa sedikit memberi motivasi dan solusi pada proktor sekolah. Dan sekali lagi, kami selaku tim HD wilayah juga mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana pada saat panjenengan kontak langsung ke kita, baik melalui chat, melalui telepon, dan sebagainya, kemudian lama mengangkat, itu kami juga merasa ada terbatas kinerja maksimal kita, jadi ada batasnya. Kami tidak mungkin merangkul semua sekolah sekitar 2.000 lebih sekolah, mulai dari SLTA dan mulai dari SD sampai SLTA. Jadi alur itu mohon untuk dilalui. Contoh sederhana, Bapak Ibu, kemarin ada sempat yang bernada keras pada kita, artinya begini, mengapa kok tidak langsung ditindaklanjuti? Nah, bahwa kita punya alur untuk penyelesaian. Yang pertama, kalau min ma'arifnya sudah lengkap, kemudian tolong isilah data ke list, ya, ke list yang kita kirim. Nah, yang bit.ly itu bit.ly, kemudian garing list tanda hubung sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Setelah itu mohon ditunggu, ya, mohon ditunggu. Artinya kami tetap mengerjakan, kami selalu upaya secepat mungkin, kami selalu membenahi kinerja kita. Jadi mohon dengan sabar untuk menunggu, karena dengan teknik atau alur itulah yang paling baik bagi kita. Misalkan contoh, panjenengan ngechat, kemudian telepon, itu pun juga, mohon maaf ini, mengganggu dari salah satu, menghambat kerja kita. Jadi kita harus menjawab dahulu. Nah, itu pun kita tidak fokus ke sistem. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi mohon untuk bersabar, kemudian selalu berpikir positif
bagi kita, untuk kita pun selalu kerja cepat. Kita pengen kerja cepat dan tuntas. Kerja cepat, tuntas. Seperti itu. Yang keempat, Bapak Ibu, bahwa di dalam pelaksanaan ada beberapa trouble di masing-masing lembaga, itu pun kami baca, seperti siswa gagal login, misalkan. Kalau siswa gagal login, bisa dilihat terlebih dahulu apakah URL sudah betul. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah username dan password sudah betul. Itu yang kedua. Jadi tolong untuk diperhatikan untuk masalah gagal login. Terutama pada setting URL. Oke, setting URL. Banyak teman-teman masih belum bisa memahami bahwa URL yang kita pakai tidak pakai S. Nah, jadi kita pakai HTTP, ya, bukan HTTPS. HTTP itu yang paling penting. Kemudian status ujian selesai sebelum dikerjakan. Ada beberapa faktor, Bapak Ibu. Ada beberapa faktor. Yang pertama, kita cek dahulu username itu sudah rahasia apa enggak? Rahasia apa belum? Username sama password di masing-masing siswa. Bisa atau tidak menutup kemungkinan username dan password itu terbuka oleh siswa lain. Nah, indikasi-indikasi itu atau analisa anak-anak itu kan sudah paham. Misalkan, oh ini nomor saya pakai nomor induk, passwordnya nomor induk, berarti pakai nomor induk semuanya. Nah, akhirnya dia mencoba karena lupa, karena lupa nomor induknya siswa yang bersangkutan, maka dia mengacak nomor induk yang lain. Oh ini betul, oh ini salah, dan seterusnya. Itu mohon diperhatikan masalah status selesai. Terus status yang sudah selesai selanjutnya adalah mengenai setting jadwal. Nah, setting jadwal ini mohon Bapak Ibu menginstruksikan, menginformasikan ke siswa bahwa kegiatan jam misalkan dimulai jam 8. Nah, makanya kita setting di awal jadwal itu statusnya tidak, bukan ya, supaya siswa tidak bisa melihat atau mengerjakan. Seperti itu. Kemudian kasus pagi pada jadwal siswa tidak tampil Bapak Ibu. Yang pertama, jadwalnya statusnya belum masih tidak. Yang mikrofonnya masih nyala, tolong di silent. Yang pertama, statusnya harus
Tidak. Supaya tidak dikerjakan oleh siswa. Kemudian lakukan edit jadwal dahulu sebaik mungkin. Kemudian jam 8 tepat, silakan statusnya dibuat status ya, supaya anak-anak bisa mengerjakan sesuai dengan jamnya. Bapak Ibu, untuk kasus yang selanjutnya yaitu tentang siswa mendapatkan soal null, NULL. Nah, itu nanti di laman hak akses proktor ada menu namanya cek soal. Nah, itu nanti jenengan bisa lakukan riset. Nah, karena itu terjadi karena tidak terkoneksi dengan baik antara siswa dengan server. Itu, oke. Kemudian monitoring siswa itu yang paling penting adalah di menu laporan peserta ujian. Menu laporan, kemudian sub menunya peserta ujian. Itu siswa yang sudah terkoneksi akan muncul di menu tersebut. Oke. Kemudian jangan lupa setelah selesai melaksanakan ujian, setiap selesai melaksanakan ujian, Bapak Ibu mohon untuk mendownload hasil nilai siswa tersebut. Langsung ya, tanpa harus menunggu besok. Tidak menutup kemungkinan, mohon maaf, tidak menutup kemungkinan pada saat malamnya kami butuh meriset, maka kalau sudah nilai itu sudah terdownload dengan baik, insya Allah aman. Oke. Jadi mohon diperhatikan masalah laporan nilai atau hasil ujian siswa. Sekali lagi, untuk tombol reset itu masih belum diaktifkan. Masih belum diaktifkan. Kemudian cetak kartu, kami sudah melakukan perbaikan. Cetak kartu bisa nanti dicek kalau sudah on. Ini hak akses proktor pada hari ini masih off, masih saya silent supaya tidak mengganggu kegiatan teman-teman yang ada di SLTP. Sementara itu aja dari rekapan hasil simulasi sampai tryout dari saya. Barangkali ada pertanyaan, nanti selanjutnya akan dibantu Cak His untuk melanjutkan troubleshoot yang lain. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan. Monggo dari Mambaul Ulum Pucuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya, Pak. Terkait penjadwalan, ini ketika diaktifkan status ya, waktu pengaktifan status ya itu bisa di sebelum pelaksanaan ujian atau waktu hari pelaksanaan ujian sesuai dengan jadwal. Nah, itu yang pertama. Untuk pengaturan jadwal statusnya. Yang kedua, di sekolah kami ada beberapa
mapel yang tidak ada sesuai di jadwal. Contoh akidah akhlak, Al-Quran hadis, SKI dan lain sebagainya. Apakah mapel tersebut bisa kita hilangkan, lalu mapel di hari kedua bisa kita naikkan di hari pertama. Contoh di sini hari Kamis 8 Februari, mohon maaf kami SMA Pak. Bahasa Indonesia dengan akidah akhlak. Kebetulan akidah akhlak tidak ada pada lembaga kami. Artinya yang di hari Jumat bahasa Inggris itu bisa kita naikkan di hari Jumat apa tidak. Terima kasih Pak atas waktunya. Oke, terima kasih Pak. Yang pertama mengenai status penjadwalan, disetting kapan? Sebaiknya status penjadwalan itu disetting sebelum pelaksanaan. Sebelum pelaksanaan bisa hari H-1 atau jam 6 kalau memang kita masih memberikan sebuah mapel di masing-masing lembaga. Tuh. Yang penting bukan hari pada saat jam 8 disetting, jangan. Okay. Jadi nanti tinggal statusnya tinggal klik ya gitu aja untuk jam 8-nya. Jadi yang terpenting diset secantik mungkin, kemudian anak-anak bisa nyaman. Kemudian untuk mapel, ada beberapa mapel yang tidak dipakai, nggih. Ngoten ta maksudnya? Iya, Pak. Ya. Artinya begini, Pak. Mapel bisa kita memberikan sebuah mapel lengkap. Nanti penggunaannya bisa diatur oleh sekolah. Diatur oleh sekolah. Yang terpenting jangan jauh-jauh dari yang paper. Artinya apa? Khawatir juga nanti ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Betul, Pak. Nanti penjelasannya mapel apakah boleh dinaikkan atau diturunkan nanti akan dibahas oleh Pak Is, karena saya hanya selaku tim teknis troubleshoot yang ada di perangkat jaringan dan hardware sama aplikasi gitu, Pak. Ada lagi, Pak? Sudah, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Dari Ambulu. Nggih, monggo. Kami Pak ya dari MA Marif Ambulu. Nggih, Pak. Jember hanya menanyakan tentang pelaksanaan. Tadi disampaikan tanggal 8 sampai tanggal 19. Oke. Itu untuk SMK ya Pak ya? SMK ya. Ya. Untuk MA itu tanggal berapa itu Pak? Insya Allah tanggal 18. MA? Insya Allah tanggal 18, Pak. Saya lupa ini. Oke, sampai tanggal berapa itu? Sebentar saya buka. Saya buka ya. Iya. Panjang begini, ini yang begini, langsung itu kok. Oh, tanggal 26. Berapa? Untuk aliyah tanggal 18 sampai tanggal 26 itu Pak ya. Oh, ya. Mas Pak, lanjut. Oke, sementara saya kira cukup Pak, hanya tanya itu saja. Yang lain-lain saya kira sudah, insya Allah nanti akan kita kita siapkan. Nanti sesuai dengan juknis yang ada. Terima kasih. Sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Salam. Izin. Gimana, Pak? Halo. Matur suwun. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penjadwalan, karena di sekolah kami ini rencananya kan
akan kita mulai untuk minggu depan tanggal 15. Apakah penjadwalan bisa diatur secara mandiri, Pak? Kenapa itu? Untuk SMK. Pak Maksudnya Jadi kami- mana Pak? Diatur ini secara mandiri. gimana? Jadi kita akan mulainya itu tanggal 15 saja. Gitu. Apakah bisa? Oke. Matur mawon, matur suwun. Siap. Waalaikumsalam Pak. Ini nanti dari Pak His nih, pelaksanaan hal boleh atau nanti Pak His 2 yang memberikan keputusan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ya, ini saya dari SMA Ma'arifah Rejo, Pak. Mau ingin memastikan saja, apakah besok servernya itu bisa dipastikan lancar, tidak seperti tryout kemarin. Karena ketika tryout kemarin itu banyak siswa yang kecewa. Bisa login tapi tidak bisa mengerjakan. Bisa login tapi pindah soal tidak bisa. Mohon kejelasannya. Terima kasih. Oke. Bapak dari SMA ya? Iya, dari SMA. Oke. Terima kasih Pak. Kami selaku tim teknis Pak mengupayakan sebaik mungkin, karena di tryout awal kemarin itu memang untuk maaf ya, tryout untuk memaksimalkan server kita. Jadi kalau ada pulsum atau trouble pada saat pelaksanaan kemarin, ini mohon maaf, memang itu sengaja supaya kita juga mengetahui kekuatan server kita, kekuatan jaringan kita, dan daya listrik kita. Begitu Pak. Insya Allah besok ada trik bagi kita bagaimana supaya kegiatan pelaksanaan di hari hanya itu sukses. Dan harus sukses Pak. Dan harus sukses. Kami juga semaksimal mungkin untuk memaksimalkan performa dari server sampai jaringan. Dan juga mohon bantuannya, Pak. Mohon bantuannya dengan sangat selain server juga server dan jaringan dimaksimalkan juga pada koneksi internet yang ada di sisi klien Pak, juga diperhatikan. Di aplikasi online ini sama mensupport baik dari klien dari servernya. Begitu Pak penjelasannya. Oh ya, terima kasih. Siap Pak, mohon doa restunya Pak. Ya. Suaranya mulai timbul tenggelam, Pak. Oke. Monggo yang lain. Iya Pak, dari MA Manyar Pak. Oke. Ya, ini yang pertama terkait tadi penjelasan Bapak terkait masalah penjadwalan ketika pelajaran yang tidak diujikan itu supaya statusnya dinonaktifkan. Berarti dalam satu hari ada 2 pelajaran, itu nanti settingannya itu setiap mau melaksanakan ujian itu diaktifkan hanya 1 saja, Pak. Apakah begitu? Sehingga nanti soal atau pelajaran yang kedua itu agar tidak terbuka oleh peserta. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah URL, ketika kita awal memasukkan URL itu ada tombol cek dan simpan. Itu kadang-kadang ketika kita simpan itu tidak langsung masuk.
kemudian ada yang ketika dicek dulu baru bisa masuk. Cek kemudian simpan, kemudian logout, kemudian baru masuk lagi. Nah, itu barangkali ada solusi atau penjelasan yang jelas terkait masalah memasukkan URL itu, dicek dulu apa langsung simpan. Itu aja Pak, terima kasih penjelasannya Mas Gun. Terima kasih Bapak atas tanya. Yang pertama, nanti saat penjadwalan saya setting dulu dari server semuanya statusnya tidak. Oke. Nah, pada saat pelaksanaan apa, misalkan akidah akhlak itu silakan dibuat iya. Hanya satu saja, jangan dua, supaya pada saat nanti siswa bisa mengerjakan secara terfilter waktu. Nah, kalau memang dikerjakan di rumah, pelaksanaannya kan beda-beda. Ini teman-teman, ini ada yang di sekolah, ada yang di rumah. Kalau dibuat sistem seperti itu supaya tertib, kapan waktunya istirahat, kapan waktunya mapel selanjutnya. Kalau yang ada di rumah bisa langsung Pak, jadi 2 mapel statusnya aktif buat iya semuanya. 2 mapel misalkan 1 hari itu bisa langsung, karena di rumah tidak mungkin untuk melakukan istirahat dulu, mungkin saja setelah klik selesaikan ujian, jangan mengklik lagi untuk ikut ujian. Jadi dilihat dulu jadwalnya, yang atas yang bawah itu statusnya selesai apa belum dikerjakan. Ngoten Pak. Jadi yang penting itu teknisnya, teknis penjadwalan dan informasi ke siswa itu harus jelas. Jadi kalau memang di rumah barangkali bisa dibuat iya semuanya. 1 hari 2 mapel misalkan dibuat status iya, aktif iya 2 mapel tersebut, supaya panjenengan tidak repot untuk koordinasi lagi pada siswa yang ada di rumah. Nah, kecuali yang ada di sekolah, itu harus difilter lebih tinggi. Artinya apa? Jam pertama, mapel pertama itu statusnya dibuat ya, mapel kedua tidak. Nah, nanti kan ada jeda untuk istirahat. Mapel kedua masuk, dibuat ya lagi. Itu teknis Pak. Saya serahkan pada panjenengan selaku tim terdepan menghadapi anak-anak. Kemudian untuk URL Pak, untuk URL itu yang betul adalah cek URL dulu, kemudian kan nanti ada notifikasi di atasnya, server ditemukan, lalu klik simpan. Insya Allah tidak bisa langsung klik simpan, karena sistem kami sudah seperti itu, artinya cek URL dulu. Kalau terjadi error Pak, kalau terjadi error, server tidak ditemukan, bisa yang pertama alurnya koordinasi dengan tim HD cabang. Nah, misalkan nanti setiap pelaksanaan kita akan memberikan sebuah informasi, ini server sedang on time, sedang bagus, jaringannya bagus, tidak ada trouble. Nah, kemudian di siswa dicek URL tidak bisa, kemungkinan besar itu dari wifi-nya, bisa dari datanya. Apa yang dilakukan? Jenengan bisa merestart modemnya atau meng-off
menonaktifkan status datanya di HP masing-masing. Seperti itu. Jadi kalau status sebelumnya, status misalkan pagi sekali kita memberikan informasi, server langsung siap ujian. Nah, jaringan sudah oke, full koneksinya. Nah, itu berarti nanti kalau terjadi sesuatu seperti itu bisa lakukan yang saya sebut tadi Pak, restart modem, atau kalau pakai HP, kalau pakai data seluler, jangan bisa off kan dulu, kemudian di-on-kan kembali, kemudian lakukan cek URL kembali. Insya Allah itu bisa, karena kemarin pas ada seperti itu Pak. Ngoten Pak penjelasan saya. Ada lagi Pak? Oke, Pak, terima kasih. Ya, halo. Oke. Dari Makasih, Pak. SMK NO5, Pak. Monggo. Nah, yang saya tanyakan, mohon maaf, kami memang bergabung terlambat. Nggih. Yang di web verbal itu memang SMK kita itu belum di verbal, Pak. Karena belum telat, Pak. Jadi kita tidak ikut simulasi 1 dan 2, saya ingat saya itu ada teman saya gitu. Jadi mohon untuk SMK NO5 Bapak, Pak, untuk verbal. Dan yang kedua itu pertanyaan sama dengan Bapak yang sebelumnya, jadwal insya Allah kita akan laksanakan tanggal 15 sampai 20. Nanti kita tunggu jawabannya. Mohon maaf ngapunten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, terima kasih. Nah, masalah pelaksanaan nanti akan dibahas atau dijawab oleh Is. Kemudian untuk tryout, mohon maaf sampai hari ini kami belum bisa melayani untuk SLTA karena kami fokus di tryout SLTP. Jadi kami akan maksimalkan SLTP karena kemarin kami menganggap yang SLTA selesai. Nah, kalau panjenengan nanti mau tryout kembali, dipersilakan setelah SLTP ini selesai. Jadi mohon ditunggu nggih. Ini support Pak. Yang terpenting mengisi data list biar dilihat teman-teman, kemudian dikerjakan teman-teman, jenengan cek listnya itu supaya mengetahui sekolah saya sudah siap, nanti silakan disetting dan lain-lain. Terus untuk verbal adminnya Pak, tadi malam saya buka itu belum bisa masuk ya? Iya, maaf. Nggih. Tolong ditunggu, Pak. Oh, nggih. Terima kasih. Nggih. Terima kasih, Pak. Monggo yang lain, Bapak Ibu. Kabupaten Kediri, Halo. Pak. Nggih, monggo. Oke, saya dari SMA Islam Sidoarjo mau menerangkan masalah kasus permasalahan dari selama pengerjaan simulasi 1 sama kayak juga. Nah, ini yang terdapat kendala dari saya dari sekolah kami ini, itu kendalanya dari satu. Yang pertama itu yang kelas IPS-nya itu Pak, itu kelas IPS-nya itu berubah ke IPA. Jadi pada saat siswa yang IPS ini mau login dia itu tidak muncul jadwalnya. Terus saya cek akhirnya kok yang siswa IPS itu kok berubah jadi IPA seperti itu. Akhirnya ya saya harus cek satu persatu siswa tersebut. Nah, setelah itu pada hasil simulasi dan setelah itu pada saat tryoutnya kok sama juga kejadiannya. Itu kejadian 2 kali pada saat ngikutin jam pertama begitu. Dan juga yang kedua apakah untuk aplikasi aplikasi buat yang Android ini ada di Play Store Pak? Soalnya anak-anak ini kesulitan untuk mengunduh aplikasinya Pak pada saat saya nge-share di Google Drive yang di-share itu Pak, seperti itu. Ya, itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Mengenai tertukarnya jurusan, Bapak nanti bisa menghubungi HD. Selain saya, ini kan baik. Jadi ada Pak Muktor, ada Pak Is,
ada Pak Maginun, ada Pak Minan, ada Pak Lukman, dan Gus. Ngoten Pak, untuk yang support pada troubleshoot yang ada di data, pendataan. Dan nanti akan disinkron ulang Pak, supaya betul jurusannya tidak tertukar, dan nanti didetailkan. Yang kedua, mengenai aplikasi APK, kemarin kami sudah menaruh di Play Store, akan tetapi dari pihak Google analisa karena mengandung spam katanya ya, mengandung spam, maka Play Store kita dihapus dari APK kita dihapus dari Play Store. Itu Pak. Jadi kami masih belum bisa menaruh lagi karena terlalu lama untuk menaruh pada Play Store. Artinya apa? Nanti juga karena kenapa kok dihapus di Play Store? Aplikasi kita kan ada URL-nya itu Pak. Ya, URL. Nah, URL itulah yang dibuat patokan dari pihak Google bahwa aplikasi kita itu dianggap spam karena URL itu. Kemungkinan tahun depan atau secepatnya lah, insya Allah kita perbaiki lagi URL itu tidak akan kami tampilkan supaya bisa ditanam di APK-nya bisa ditanam di Play Store. Itu. Kemudian untuk pendistribusian Pak, untuk pendistribusian selain WA Pak, bisa didistribusikan melalui Telegram. Kalau melalui WA itu kesulitan untuk penginstalannya, nah itu bisa didistribusikan melalui Telegram. Insya Allah sudah kami cek dan valid 90% di Telegram bisa diinstal. Ada beberapa hal Pak yang perlu diperhatikan. Yang pertama tentang kapasitas penyimpanan data di penyimpanan file di HP-nya anak-anak. Barangkali nih Pak, pada saat di-download enggak sukses, itu dikarenakan isinya terlalu banyak. HP tersebut isinya terlalu banyak. Contoh, ada aplikasi game dan lain-lain. Itu juga mempengaruhi. Jadi, mohon maaf, insya Allah akan kami perbaiki secepatnya. Kalau untuk kegiatan sekarang masih belum bisa, kita masih fokus pada performa pada server itu sendiri, Pak. Ngoten, Pak. Oh, oke. Siap. Terima kasih, Pak. Halo. Dari Kabupaten Kediri. Silakan Pak. Mohon maaf, saya cari chat tadi. Silakan Pak. Ada yang perlu ditanyakan? Dari Kabupaten Kediri. Nggih. Silakan Pak. Ya Pak. Sebelumnya terima kasih. Menanyakan kalau mau edit di admin area, apakah itu nanti butuh proses sinkronisasi lagi, Pak? Terima kasih. Oke. Untuk edit apa itu, Pak? Data siswa ya? Data siswa mau user maupun passwordnya. Oke. Untuk data user, Pak, data siswa, setelah diedit, mohon untuk meminta sinkron. Oke. Karena nanti kalau meminta sinkron, ya kita sinkron, datanya akan berubah kembali. Ngoten.
sesuai dengan data yang ada di Main Ma'arif. Jadi datanya kalau sudah diedit di aplikasi hak akses Proktor, mohon untuk tidak meminta sinkron kembali kepada kita supaya tidak berubah. Ngoten, Pak. Oh begitu. Berarti kalau mau mengedit username dan password itu sebaiknya lewat Main Ma'arif, Pak ya? Tidak harus, Pak. Yang paling cepat yang mana? Ngoten mawon. Oh gitu ya. Alurnya yang cepat yang bagaimana itu silakan dipakai. Kalau saya sih bisa dipakai yang langsung edit hak akses Proktor itu biar cepat. Nah, karena kan nanti ke Main Ma'arif itu kan nunggu lagi, Pak. Nah, kita kan mohon maaf tidak melayani 2 atau 5 sekolah tapi seluruh sekolah se-Jawa Timur. Jadi ya antrinya kan cukup tinggi. Oke, berarti intinya kalau sudah diedit di admin area, itu tidak usah sinkron lagi, Pak ya, untuk data siswanya. Siap, Pak. Oke, terima kasih Pak Yusuf. Sami-sami Pak Rais. Monggo yang lain, kalau enggak ada nanti dilanjutkan Pak His tentang troubleshoot yang lain. Assalamualaikum Pak. Halo. Ya, dari Lamongan Pak. Ini kami mau menanyakan tentang hak akses Proktor. Halo. Aku dimatikan dulu. Kopi dibagiin, Rek, kopi nih. Jadi begini, kita sebagai HD Proktor ini kayaknya hanya sebagai jembatan saja. Proktor cabang ini hanya sebagai jembatan saja. Jadi menghubungkan antara proktor sekolah-sekolah dengan proktor HD wilayah. Karena hak akses kita di cabang ini dibatasi. Seperti kemarin kita keaktifan ini usul sudah disetujui bagus sehingga mempercepat proses pendataan di Min Ma'arif. Nah, harapan kami di hak akses proktor ini untuk sinkronisasi, alangkah lebih baiknya saya punya usul ini untuk hak akses masuk proktor sekolah dan sinkronisasi siswa ini diserahkan kepada cabang. Untuk mapelnya ini baru ke wilayah untuk mempercepat proses. Seperti itu. Terima kasih Pak sebentar itu. Terima kasih Pak atas masukannya. Insya Allah kami respon tapi tahun depan Pak. Kami tidak mungkin merespon sekarang. Karena ini persiapan sudah Senin besok ya. Mudah-mudahan tidak lupa Pak, mohon diingatkan selalu masukan-masukan yang baik. Karena itu pun juga untuk kesuksesan kita bersama. Mohon Pak. Monggo yang lain. Siap. Baik, kalau tidak ada pertanyaan nanti dilanjut. Halo, Pak Yusuf. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Yusuf. Saya mau usul juga. Kalau memang HD wilayah itu jumlahnya sedikit, mungkin bisa ditambahi supaya untuk mempercepat keluhan-keluhan dari bawah segera bisa diatasi. Kemudian kalau bisa, kalau HD wilayah itu menyimpan nomor HD masing-masing cabang, supaya nanti kan gini, ketika dari HD cabang memberikan masalah ke HD wilayah, kemudian yang dari madrasah itu juga japri ke HD wilayah. Nah itu yang seolah-olah kita itu juga gimana ya, kok koyo golek gawe gitu. Jadi kalau bisa itu HD wilayah itu menyimpan nomor WA-nya seluruh HD
cabang. Itu. Dan itu tadi Pak Yusuf mohon ditambah saja kalau memang berat mengatasi masalah dari se-Jawa Timur ini, mungkin HD-nya bisa ditambah lagi. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak atas masukannya. Yang penting itu nanti alurnya juga diperbaiki Pak. Jadi alur komunikasi antara PW dengan cabang, cabang dengan sekolah itu nanti diperbaiki. Tidak hanya komunikasi atau alur itu, juga nanti kemauan dari teman-teman tadi hak akses untuk sinkronisasi di HD cabang itu diaktifkan. Itu pun nanti akan kami support, insya Allah seperti itu Pak, supaya sama-sama memajukan Ma'arif lah. Oke. Insya Allah siap untuk menerima masukan itu. Tapi tidak untuk sekarang Pak. Tak fokus dulu ke SMA besok ya. Ngoten Pak, saya. Pak Yusuf masuk. Nggih, monggo Pak. Wah, luar biasa ini. Ya, ini gini, usul saja. Jadi keterkaitan dengan pelaksanaan UAMNU, baik SLTA maupun SLTB, saya kira ini usul bukan karena sudah yang dari kemarin-kemarin saya usul, mungkin belum ada tanggapan atau bagaimana. Yang jelas dia tapi yang di tingkat SLTA-nya, di tingkat SMK, insya Allah sudah berjalan. Tapi ya banyak ada terjadi seperti itu, karena saya mohon maaf kalau jenengan saya bolak-balik, saya jabri terus gitu ya. Gitu. Usul saya gini, ya mudah-mudahan tahun depan itu bisa lebih baik dari sekarang. Tetapi kalau bisa, barangkali bisa itu biar cabang itu bisa sinkron langsung ke, atau bagaimana langsung ke wilayah. Jadi nanti lembaga sekolah-sekolah yang di cabang, biar nanti yang cabang untuk yang mengurus seperti itu. Itu seperti itu aja usul saya dulu ya sementara. Terima kasih. Itu kan intinya usulan dari teman-teman yang dari Lamongan tadi ya. Insya Allah kami ya, cuman kalau bisa kan jadi gini, cabang itu biar ada gunanya sekalian. Jadi dari wilayah tidak usah membuat server yang begitu besar sekali, tapi biar langsung cabang ke wilayah, nanti cabang ke sekolah masing-masing. Lebih efisien seperti itu. Itu yang kita lakukan di Surabaya seperti itu. Jadi sekolah-sekolah langsung sinkron ke cabang. Kita PTS, PAT, dan PAS itu kita sudah online semua Pak kalau di Surabaya. Itu. Langsung melalui Android, baik Android maupun laptop seperti itu. Terima kasih Pak Yusuf. Mohon maaf. Assalamualaikum. Salam. Akan kami kaji Pak. Jadi nanti tetap kami juga memperhatikan plus minusnya. Jadi akan kami sampaikan ke siapa Pak Sekjen, bagaimana enaknya, kan tidak semuanya juga ya plus minus lah, tidak semuanya cabang punya server. Itu juga kami akan memperhitungkan seperti itu. Juga nanti akan komunikasi lagi sama Pak Sekjen untuk kegiatan UAMNU tahun depan itu bagaimana. Seperti itu Pak. Ya mungkin yang punya server bisa melakukan seperti itu. Kalau yang tidak bisa langsung bergabung dengan wilayah. Itu Itu usul terima kasih. Terima kasih Pak. Masuk. Masuk. Monggo Pak, silakan, ada yang perlu ditanyakan? Halo. Monggo. Silakan. Terima kasih Pak Yusuf. Siap. Mungkin ini kesimpulan. Intinya begini, kendala yang terjadi pada kemarin
ini masih ada kendala dengan hanya wong ditanggung sak Jawa Timur dengan Kemenak dan Nas yang tidak pernah. Kok putus? Jadi intinya begini, solusi itu harus, karena saya lihat salah tahun ini lebih tebal daripada tahun kemarin. Jadi usulan dari teman Surabaya tadi sangat setuju bagi cabang yang sudah punya server. Intinya apapun kebutuhan PW terkait dengan online-onlinean ini ditanggung se-Jawa Timur biayanya. Nanti bisa disampaikan ke Pak Sekjen itu. Itu aja, terima kasih. Ya Pak, akan kami sampaikan usul panjenengan ke Pak Sekjen, juga hanya tim teknis. Semuanya. Monggo, yang lain. Begini, Bapak Ibu, ada yang lain? Dari cabang Kapolri Kediri, Pak Yusuf. Ini usulan saja Pak Yusuf, karena keterbatasan HD wilayah, itu mohon grup WA itu jangan ditinggalkan Pak. Yang apa itu? Yang proktor cap se-Ma'arif. Iya. Gitu. Karena harus ada salah satu HD yang standby di situ ketika pelaksanaan baik jenjang SLTP, SLTA. Gila. Karena kami yang selaku proktor cabang itu selalu mendapat pertanyaan yang butuh respon cepat. Ya, mohon maaf kalau ada yang tanya di grup Siap UAMNU atau di UAMNU BK Jatim, itu ya dia ada standby di sana, cuman jangan semuanya di sana. Begitu Pak Yusuf saran saya atau masukan saya, karena kami harus menjawab dan merespon cepat dari tingkat madrasah. Oke, sampun. Atas dari Lamongan. Pak Yusuf, ya seperti teman-teman yang tadi disampaikan bahwa respon cepat dari wilayah itu sangat dibutuhkan terkait dengan ketika ada kendala-kendala di bawah seperti itu. Kami juga sampai hari ini pun masih belum bisa masuk di min area itu. Artinya ketika ada kendala-kendala apa itu responnya cepat. Artinya permasalahannya apa dan seterusnya seperti itu. Itu. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak. Begini, yang terpenting informasi itu harus sampai ke teman-teman operator tingkat sekolah. Itu mohon untuk tidak men-skip, melewati informasi itu. Contoh sederhana Pak, mohon maaf nih. Sekarang waktunya SLTP, ya otomatis SLTA dan SD akan kami disable dan tidak akan bisa masuk ke sistem yang belum tryout atau yang waktunya tryout Pak. Jadi mohon bersabar dan akan kami beri kesempatan untuk teman-teman yang belum melakukan tryout. Nah, nanti kita olah kembali jadwalnya seperti itu. Yang terpenting tryout itu harus dilakukan oleh sekolah, gitu Pak. Jadi mohon dukungannya, bukan karena kita ya apa ya, kalau dibilang apa lambat untuk merespon, betul, karena kita tidak merespon satu dua sekolah. Jadi antrian ngoten lho Pak. Jadi antriannya kan macam-macam, teman-teman, ada yang error. Lah kita kan harus istilahnya membetulkan dahulu.
Begitu. Jadi mohon maaf, yang terpenting bagi sekolah adalah Pak, membaca informasi yang ada di grup WA. Ngoten, supaya enak. Ngoten. Itu Pak nggih. Sampun. Biar nanti dilanjut sama Pak His. Barangkali ada terobosan baru dari Pak His. Lagi Pak Yusuf nggih. Nggih. Pak His mawon langsung Pak His. Biar gantian. Ini aja Pak, usul tambahan. Jadi kalau membuat jadwal pun harus ada selangnya waktu, yang artinya SLTA hari Jumat, nanti 1 hari libur, terus besoknya itu baru dikasih jeda Pak, biar enak. Yang kedua, benar yang disampaikan teman-teman tadi, bahwa ada penambahan HD Pak, atau pembagian wilayah. Jadi Surabaya, Jawa Timur 1, Jawa Timur 2, Jawa Timur Utara, Jawa Timur Selatan, itu langsung aja. Jadi ketika yang di Jawa Timur Pusat, termasuk Surabaya, Sidoarjo, nah itu di HD Jawa Timur Pusat. Yang di Probolinggo, Banyuwangi, dan sebagainya, bisa di Jawa Timur, gitu, seperti itu. Itu usul aja Pak, terima kasih. Terima kasih. Insya Allah akan kami tingkatkan komunikasi antara HDPW dengan HD cabang. Dan mohon bantuannya teman-teman HD cabang untuk meningkatkan komunikasi antara HD cabang dengan proktor sekolah atau HD sekolah. Biar maksimal kegiatan UAMNU. Insya Allah kami akan selalu meningkatkan komunikasi Pak dan akan perbaiki itu. Sampun nggih dari saya, barangkali nanti dilanjutkan sama Pak His. Ini Pak His ini sudah siap untuk memberikan materi terkhusus yang kedua seputar kegiatan UAMNU. Dari saya, tim teknis dan jaringan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak His, Pak Fuad. Bagaimana Pak Fuad? Langsung atau tambahan dari Pak Fuad? Pak Fuadnya masih ngopi. Oke, berarti lanjut saya malam ya. Langsung Cak His dilanjut supaya waktunya efisiensi dan tidak lama-lama. Terima kasih. Oke, sepertinya Pak Fuad ini belum sarapan, minta segera selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Yang terhormat Bapak pengurus BWNULP Ma'arif Jawa Timur, kemudian yang terhormat Bapak pengurus Ma'arif Cabang se-Jawa Timur, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang hadir atau Bapak Proktor dari Madrasah Sekolah se-Jawa Timur. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ini saya langsung masuk ke bagian inti untuk melanjutkan apa yang sudah disampaikan Pak Yusuf tadi ya. Jadi semuanya inti. Saya melihat perkembangan pada persiapan SLTA, tingkat SLTA ini sangat baik sekali. Artinya Bapak Ibu semuanya
sangat antusias dalam ikut berusaha mensukseskan pelaksanaan kegiatan UMNUTK tahun 2021 ini. Itulah yang memang kami harapkan kepada Bapak Ibu semuanya, bahwa persatuan dan rasa optimis, persatuan dan rasa optimisme itulah yang memang kita harapkan untuk bisa bersama-sama mensukseskan kegiatan ini, karena berbekal optimisme itulah kita semuanya insya Allah bisa. Hal-hal teknis tadi yang sudah disampaikan Pak Yusuf itu semuanya memang bisa dirangkum panjenengan semuanya, dilaksanakan panjenengan semuanya untuk bisa melakukan troubleshoot pada kasus-kasus atau pada error yang terjadi saat tryout kemarin untuk implementasi pada saat pelaksanaan. Nah, untuk bagian saya ini insya Allah akan banyak fokus kepada pelaksanaan, kepada pelaksanaan. Karena itulah mungkin ini nanti singkat saja karena di bagian pelaksanaan. Kita ini memiliki sebuah aplikasi yang harus bisa mewadahi semua kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan oleh madrasah-madrasah dan masing-masing cabang yang ada di Jawa Timur. Nah, ini tidak mudah karena program kita harus bisa bersifat lentur. Program atau aplikasi kita itu harus bersifat dinamis. Karena bersifat dinamis inilah, ini waktu kita diskusi dengan beberapa programmer yang untuk programmer aplikasi di Depak maupun di dinas, itu menganggap aplikasi yang kita miliki ini aneh. Kenapa aneh? Karena ada banyak hal yang diberikan keleluasaan. Kalau aplikasi yang lain misalnya dari Depak maupun dari dinas itu saklek, kalau tidak ini ya ini. Misalnya di penjadwalan, kalau hari ini ditentukan ya sudah seluruh kegiatan tersebut akan melaksanakan pada hari itu. Nah, kita ingin membuat seperti itu tidak mungkin karena selama ini proses pelaksanaan ujian-ujian yang dilaksanakan oleh Ma'arif itu jadwalnya bisa diakomodasi oleh masing-masing madrasah atau lembaga. Makanya aplikasi kita itu lentur. Efeknya bagaimana kalau aplikasi kita ini lentur? Tentu saja kita harus membuat model penjadwalan yang unik. Jadi kita tidak bisa saklek untuk memastikan semuanya ikut sesuai jadwal. Nah, oleh karena itu tentu saja aplikasi kita ini perlu dipelajari Bapak Ibu panjenengan semuanya, terlebih lagi pada konteks penjadwalan. Nah, kita membuat sistem penjadwalan dengan model 3 filter, mulai hari tanggal, terus kemudian aktif non-aktif, terus kemudian urutan pelajaran. Itu semuanya dengan harapan nanti Bapak Ibu semuanya bisa setting ujian, jadwal ujian menyesuaikan dengan kegiatan sekolah, dengan jadwal ujian yang sudah disepakati oleh madrasah atau sekolah. Yang penting tidak melewati range waktu yang sudah kita sediakan. Jadi sebenarnya kalau dianggap ini menyesuaikan jadwal wilayah, ya kita sudah punya jadwal terpusat, jadwal pelaksanaan terpusat, tetapi juga mempersilahkan pelaksanaan mandiri yang dilaksanakan oleh masing-masing madrasah atau sekolah. Oke. Informasi sampai di situ sudah bisa dipahami ya. Nah, jadi nanti untuk kendala-kendala tentang jadwal dan lain-lain itu bersifat elastis. Panjenengan bisa melakukan proses penjadwalan sesuai dengan kebutuhan madrasah atau sekolah. Sehingga nanti misalnya ada trouble pada siswa tertentu, panjenengan juga bisa dengan mudah untuk melakukan rejadwal atau penjadwalan ulang. Nah, kalau di aplikasi lain tidak bisa melakukan reschedule secara mandiri, tetapi kita memberikan
peluang itu agar panjenengan semuanya bisa melakukan reschedule sendiri. Jadi karena sifatnya yang dinamis tersebut, insya Allah itu memudahkan panjenengan semuanya dalam proses penjadwalan. Tentu saja meminimalisir errornya dengan cara melakukan latihan-latihan ujian. Panjenengan sebagai proktor bisa uji coba misalnya melakukan latihan ujian dengan menggunakan akun siswa dan lain-lain, atau dengan mengundang siswa untuk melakukan simulasi mandiri atau tryout yang sudah terjadwal. Itu semuanya masih diberi kesempatan. Oke. Itu permasalahan jadwal. Terus kemudian kalau kita mengacu kepada jadwal resmi yang sudah disediakan oleh PWNU-LP Ma'arif Jawa Timur, untuk tingkat SMK kita mulai pada hari Senin depan. Nah, artinya panjenengan yang mengikuti jadwal sesuai dengan jadwal wilayah, maka aplikasi akan ready atau jadwal atau soal sudah ready pada hari Senin besok. Sampai kapan itu? Untuk pelaksanaan yang sudah kita sediakan 1 minggu, maka seluruh pelaksanaan bisa berlangsung pada 1 minggu tersebut, kecuali panjenengan mengusulkan atau membuat jadwal mandiri, tidak sesuai dengan pelaksanaan SMK. Nah, akan tetapi harus paham pula dengan jadwal on-off yang sudah kita sediakan. Jadi saat pelaksanaan SMK, tentu saja untuk tingkat yang lain, MTS, SMP, MISD bersifat off, jadi tidak bisa mengakses. Untuk bisa melakukan latihan mandiri misalnya, harus menunggu sampai jadwal pelaksanaan SMK yang resmi selesai. Setelah pelaksanaan resmi, maka itu adalah peluang atau waktu untuk melaksanakan tryout mandiri. Jadi jenengan kalau punya jadwal di sekolah bisa menyesuaikan. Pokoknya saat off tidak bisa digunakan berarti. Setelah jadwal resminya selesai, maka panjenengan bisa mengkontak HD atau uji coba sendiri. Kalau sudah on berarti memang sudah dibuka dan bisa digunakan sebagai tryout mandiri. Begitu seterusnya untuk semua tingkatan. Yang penting jadwal resminya sebagaimana yang sudah tersurat pada surat terakhir kemarin, bahwa jadwal tryout kita laksanakan sesuai dengan jenjang-jenjangnya dan digunakan dengan sistem on-off. Insya Allah dengan model itu panjenengan bisa memahami jadwal resminya dan panjenengan bisa mendapatkan peluang-peluang untuk melaksanakan jadwal secara mandiri, jadwal tryout atau pelaksanaan secara mandiri. Kemudian ada cabang yang usul untuk karena tidak bisa mengikuti tryout, maka akan diberikan waktu khusus untuk melaksanakan tryout. Nah, ini saya contohkan misalnya cabang Jombang. Cabang Jombang karena baru mendaftar, maka tidak bisa mengikuti tryout yang sudah disediakan sesuai dengan jadwal yang disediakan. Maka kami memberikan waktu khusus pada cabang Jombang untuk bisa melaksanakan tryout pada hari yang kita tentukan. Nah, seterusnya juga sampai pada proses pelaksanaan. Nah, kalau panjenengan mengusulkan hal yang sama, misalnya ingin tryout terlebih dahulu, maka dipersilakan untuk menghubungi untuk diberikan timing yang tepat agar tidak berbarengan dengan jadwal resminya. Oke, itu untuk permasalahan jadwal. Yang penting panjenengan paham jadwal resminya dan memahami kapan peluang bisa melaksanakan tryout secara mandiri satu sekolah atau tryout secara mandiri satu cabang. Kami mempersilahkannya. Jadi jangan lupa untuk membuka-buka kembali pedoman UAMNU, surat pedoman UAMNU dan surat jadwal tryout yang
telah kita sebarkan. Saya kira itu untuk pelaksanaan, ya, Bapak Ibu, tentang beberapa hal yang troubleshoot, hal-hal yang bersifat troubleshoot tadi, insya Allah semuanya sudah dijabarkan oleh Pak Yusuf. Yang perlu diperhatikan bagi proktor, ya, saya tambah sedikit, yang perlu diperhatikan bagi proktor sebelum pelaksanaan, yaitu jangan lupa untuk cetak berita acara. Karena dengan cetak berita acara tersebut, maka siswa yang tercetak pada berita acara itulah nanti yang akan bisa login, sehingga meminimalisir gagal login, karena panjenengan tahu dengan benar siapa saja siswa yang berhak untuk mengakses situs ujian. Terus kemudian jangan membuka aplikasi lain saat melaksanakan atau mengerjakan ujian. Karena kalau ini dilakukan, misalnya anak ingin mencari referensi jawaban dulu di Google. Nah, ini berakibat aplikasi ujiannya akan selesai. Statusnya akan selesai. Nah, begitu sedikit tambahan dari saya. Untuk penjadwalan, kalau panjenengan masih memerlukan tanya jawab, saya persilakan untuk membahas tentang penjadwalan dan pelaksanaan ujian. Terima kasih, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Akhis yang memberikan beberapa materi tentang penjadwalan dan sebagainya. Untuk proktor-proktor yang terhormat, jika ada permasalahan tentang kurang puas dan sebagainya tentang UAMNU BK ini, khususnya aplikasi, langsung saja ditanyakan kepada Cak Akhis. Silakan yang bertanya, monggo. Ya, makasih Pak. Terkait dengan penjadwalan tadi, kan SMK itu tanggal 8 sampai tanggal berapa itu? Tanggal 18 Februari. Ya. Rencana kita itu 13. SMK sekolah kami itu menggunakan tanggal 15 sampai 20. Yang terakhir tadi kan mungkin saya dengar seperti ini, kalau server melaksanakan ma'arif di jenjang lainnya, maka yang SMK off, ya Pak ya? Atau gimana? Jadi SMK kita itu melaksanakan 15 sampai 20 itu tidak bisa Pak ya? Tidak bisa Pak, karena yang berbarengan dengan pelaksanaan resmi itu statusnya akan off, jadi tidak bisa digunakan untuk tingkat yang lain. Berarti misalkan mundur itu mengambil waktu yang tidak berbarengan dengan tingkatan yang lain. Betul, okay. Ada batasan waktunya Pak ya? Batasan waktu ujian kita itu sampai April Pak. Sampai April? Yeah. Oke. Ya pun, matur suwun Pak. Halo. Sama-sama. Sebelum dilanjutkan Cak Akhis, bahwa untuk tingkat SLTA kan ada 3 tingkatan ya, MI SD, SMP MTS, dan SLTA, SMK, MA dan SMK, MA dan SMA. Dan untuk waktu SLTA itu waktunya mulai tanggal 8 sampai tanggal 26 untuk SLTA. Yang pertama SMK itu tanggal 8 sampai tanggal 13 Februari. Terus SMA dan MA itu tanggal 18 sampai 26 Februari. Nah, untuk tingkat SLTA itu kemungkinan masih on dari tanggal 8 Februari sampai tanggal 26. Berarti SMK bisa Pak ya? Tanggal 15 sampai 20 tingkat SLTA. Nah, itu. Enggak tahu nanti
Untuk yang off itu kan SLTP dan SMI. Nah, yang Ya, off. berarti bisa Pak. Karena on off-nya kan tingkat. Oh, tingkat Nah, ya. SMK, MA, SMA itu satu tingkat, jadi Satu masih tingkat. open tanggal 8 sampai 26. Jadi bisa. Oh mulai iya, tanggal iya, 14. iya. Oke, makasih Pak, Oke. makasih Matur Nuwun. Ya Oke. itu. Ya Pak, berarti pelaksanaannya diundur misalnya bisa ya? Umpama madrasah aliyah mulai tanggal 18 sampai 26. Kemudian kita laksanakan misalnya tanggal 1 Maret. Pokoknya sebelum pelaksanaan sanawiyah itu berarti bisa ya? Boleh Pak, bisa. Ya Pak, makasih. Oke, pokoknya sebelum pelaksanaan resmi untuk tiap tingkatnya itu bisa digunakan untuk pelaksanaan ujian. Jadi gini, saya usul saja Pak Kis, untuk buka tutupnya, on off-nya mohon dijadwal untuk sekat SLTA itu mulai tanggal berapa sampai berakhirnya tanggal berapa, terus MTS dan SMP itu mulai tanggal berapa sampai berapa, dan MISD mulai berapa sampai berapa. Jadi supaya jelas, sehingga lembaga-lembaga yang lain itu bisa mengkondisikan jadwal-jadwalnya. Gimana Cak Rizky? Oke, Bapak Ibu, insya Allah akan segera dilayangkan surat tentang jadwal on-off situs server. Oke, sesuai dengan waktu penyelenggaraan untuk tingkat yang ada pada pedoman UMNU BK. Ya, insya Allah akan segera dilayangkan biar bisa lebih mudah menjadi panduan panjenengan kapan waktu yang pas bagi lembaga untuk melaksanakan ujian. Terima kasih. Ya, baik usulannya Pak Fuad. Saya persilakan yang lain, monggo. Assalamualaikum dari SMP. Yang mana dulu ini? SMKN Usugio ini ya? Iya Pak, monggo, Pak. SMKN Usugio Pak. Oke, monggo. Yang saya tanyakan satu terkait dengan aktif kan ada penjadwalan yang hari pertama dan satu. Ya, di situ ada penjadwalan. Lalu di adminnya di situ juga kan ada penjadwalan dengan jam dan tanggal pelaksanaan. Nah, apakah ketika kita mau melaksanakan hari kedua, kita harus melakukan sekali di Halo? Oke, saya kurang jelas mendengarkan, tapi insya Allah intinya untuk aktif dan non aktif penjadwalan itu Pak ya. Jadi sama dengan saya di main ma'arif itu Pak. Main ma'arif itu kan ada penjadwalan yang hari pertama terus sesi 1 begitu Pak. Nah, apakah untuk hari kedua kita harus chat kembali ataukah cukup satu kali itu kemudian di admin area kita jadwal saja? Oke, begini. Untuk yang penjadwalan di Main Ma'arif itu tidak berlaku Pak. Oke, jadi panjenengan cukup menjadwal 1 hari saja. Tidak perlu mengganti penjadwalan yang di Main Ma'arif. Yang perlu dilakukan penjadwalan yang sebenarnya yang real untuk pelaksanaan adalah di admin proktor. Oke, yang di IP address 119 itu. Untuk yang di Main Ma'arif cukup penjadwalan 1 hari saja. Karena itu tidak berpengaruh kepada Main Ma'arif, kepada admin proktor.
baik untuk ini Pak, untuk di kami klien itu hanya 25, sedangkan jumlah 10 Pak. Nah, untuk pelaksanaan rencana kami buat 2 sesi. Nah, untuk jam itu bagaimana Pak? Apakah itu bisa Halo untuk Bapak. pertama? Bapak SMK Sugio, putus-putus Pak, tidak bisa dipahami karena putus-putus. Tolong diulang lagi pertanyaannya Pak. Baik Pak. Untuk sekolah kami laksanakan 2 sesi Pak, karena PC atau perangkat kami itu terbatas. Nah, kalau kami laksanakan 2 sesi. Untuk jadwal pelajaran itu bisa kita on off-kan sesuai sesi atau bagaimana? Nggih, bisa Pak. Itu mengaturnya di penjadwalan yang di admin area, yang di IP address 119. Nggih, penjadwalannya di situ, nanti sesinya menyesuaikan dengan rombel yang sudah disetting di Main Ma'arif. Penempatan siswa. Nah, jenengan penempatan siswanya jenengan bagi menjadi berapa rombel. Itu yang akan mempengaruhi sesi. Kalau penjadwalan di Main Ma'arif tidak mempengaruhi sesi. Saya kira itu dulu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama. Monggo yang lain untuk bertanya yang perlu ditanyakan, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, dari SMK Wahas. Lamongan, Wahas Ngelaka. Mau tanya, tadi malam itu saya buka akses Proktor, itu bisa, sekarang masih tutup. Nah, tadi malam itu sempat saya rubah username sama password. Itu nanti pengaruh apa enggak itu di akses Proktornya itu? Username password siswa Pak? Iya. Itu kalau merubahnya di admin Proktor, maka itu langsung berpengaruh kepada login siswa. Kalau merubahnya di Main Ma'arif, harus kontak HD untuk proses sinkron Main Ma'arif dengan server. Gitu Pak. Ya Pak, makasih Pak. Masuk Pak. Enggak, silakan. Iya, untuk yang sesi pengaturan sesi tadi Pak. Jadi untuk sesinya itu per jurusan Pak ya, untuk mengaturnya. Ya betul, per jurusan terus dibagi rombel. Umpama satu jurusan dibagi 2 sesi bisa nggak Pak? Bisa Pak. Jamnya beda, jamnya beda. Ya bisa. Jadi sesi itu nanti jenengan aturnya pada rombel yang ada di Main Ma'arif. Oh, gitu. Oke, saya share screen dulu ya. Saya tunjukkan bagaimana cara setting rombel. Siap. Nah, ini adalah halaman Main Ma'arif. Oke. Sebentar. Nah, ini Pak ya. Misalnya tingkat saya cari yang SMK saja.
Akis ini SMA, MA Akis. Oke, saya cari yang SMA ya, misalnya SMA. Karena saya masuk sebagai admin wilayah, maka tidak bisa langsung set rombel. Akis saya usul yang bertanya ini. Sama saja Pak. Nanti SMA maupun SMK di penjadwalan di rombel itu sama saja nanti. Kalau jenengan nanti setting rombel itu nanti akan dibuatkan kelasnya akan berbeda. Misalnya ini teknik 1. Kalau rombelnya lebih dari 1, maka ini kelas 12 teknik 2. Nah itu nanti pola penjadwalannya juga berbeda yang ada di admin proktor. Tetapi kalau jenengan merubah di main ma'arif, jenengan harus konfirmasi untuk sinkron ulang. Oke, gitu ya. Oke, nanti saya coba. Oke. Ya, terima kasih. Jadi perubahannya ada di rombel. Jadi saya usul yang bertanya tadi misalkan didemokan langsung, misalkan permasalahannya sekolahan tersebut NS berapa langsung didemokan bagaimana harus sampai berhasil gitu Cakis. Gimana Cakis? Ya sudah bisa dipahami oleh madrasah Pak Fuad biar tidak memperpanjang karena itu penjadwalan yang lumrah. Oke, makasih Cakis. Monggo yang lain. Jadi saya kira cukup Pak Fuad, bisa ditutup untuk melanjutkan proses selanjutnya disimpulkan oleh Pak Sunan atau jenengan. Oke, Bapak Ibu semuanya, saya kira untuk bagian saya proses penjadwalan dan lain-lain saya kira cukup. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terjadi kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kedua pemateri yaitu tim IT dari PW Jawa Timur, Bapak Akhisbu Wahuda dan Bapak Yusuf dari Gresik. Untuk acara berikutnya adalah acara penutup. Untuk penutup dan doa, untuk doa akan dipimpin oleh Saudara Cak Kholis dari PW Ma'arif Jawa Timur. Cak Kholis dipersilakan untuk memimpin doanya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hajatina wa hajatikum wa khususan hajati tim evaluasi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Mudah-mudahan apa yang sudah kita rencanakan bersama-sama senantiasa dibarengi kemudahan-kemudahan dari Allah dan kesabaran untuk melaksanakan ujian UAMNU.
Bibarakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana kama yanbaghi jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma yassir lana umurana, Allahumma yassir umurana, Allahumma yassir umurana wa khususan umuri uamnu. Allahumma rabbana la tad'a alaina dhanban illa ghafartahu wa la tad'a illa qadaita bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikianlah acara demi acara telah terlaksana dengan baik. Semoga kegiatan pada siang ini membawa kebaikan bagi kita semua. Mengingat waktu sudah jam 12:30, hampir 12:30. Sebelum saya akhiri, ada close oleh Pak Sunan. Monggo Pak Sunan, kalau ada yang perlu di pesan-pesannya kepada Pak Proktor dan sebagainya, Pak Sunan, dipersilakan. Matur nuwun Pak Fuad. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah kita diskusikan ada jalan keluar. Semuanya adalah bagian dari bagaimana kita bisa membawa ma'arif Nahdlatul Ulama sebagai bagian dari pengabdian kita dan ibadah kita. Mohon untuk semua komunikasi bisa dilakukan dengan bersama-sama kita saling positive thinking ya. Semuanya kita lalui dengan bersama-sama dengan menjaga etika kita bersama, berkomunikasi dan sebagainya. Karena bagaimanapun yang namanya HD itu juga manusia dan juga manusia, mungkin ada kesalahan, mohon dimaafkan karena semuanya itu tidak lebih dari kita untuk bisa bersama-sama menyukseskan program. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa mengembangkan sistem ini bisa menjadi lebih baik dan bisa didayagunakan untuk seluruh sekolah se-Jawa Timur. Terima kasih, saya kira demikian dan saya kembalikan ke Pak Fuad. Saya akhiri, wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sunan. Untuk sebelum saya akhiri, ini beberapa kesimpulan. Pertama, tentang penjadwalan harus benar dan status aktif. Koneksi siswa harus terhubung dengan baik. Untuk kerjasama antara proktor sekolah, proktor cabang dan proktor PW harus dengan baik dan sebagainya. Untuk itu terima kasih kepada semua yang hadir dalam acara ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan dalam membawa acara di siang ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita mungkin yang lebih